وريال مدريد. البدايات متواصلة من دفاع ريال مدريد. الريال بحرص تجديد اليوم أمامك في الصورة فران غونزاليز. Halo pecinta drama lapangan hijau, malam itu Santiago Bernabeu tak hanya menyuguhkan duel dua tim La Liga, tetapi juga teater penuh rasa, emosi, dan ledakan jiwa muda. Real Madrid, tim yang terbiasa menang di menit akhir, justru kali ini harus mengecap pahitnya kekalahan di detik penutup. Dan satu nama, Jude Bellingham, jadi pusat badai. Kemenangan Valencia 2-1 atas Real Madrid akhir pekan lalu tak hanya mengejutkan banyak orang, itu seperti mimpi buruk bagi fans Los Blancos. Gol kemenangan Valencia tercipta di menit ke-95, sebuah pukulan telak yang membuat para pemain Madrid tak bisa menahan diri. Bukan sekedar pertandingan, tapi pertunjukan emosi. Real Madrid yang unggul secara statistik, penguasaan bola, dan jumlah peluang akhirnya harus gigit jari. Dan seperti peribahasa lama, air tenang jangan disangka tak beriak, Valencia yang tampil kalem sepanjang laga justru meledak di ujung pertandingan. Jude Bellingham, si bocah ajaib dari Inggris yang biasanya tenang dan berkelas, berubah menjadi gladiator dalam laga ini. Begitu peluit akhir dibunyikan, kamera menangkap momen tak biasa. Ia menendang peralatan VAR dengan keras. Ya, alat yang selama ini menjadi saksi bisu keadilan pertandingan tiba-tiba ikut jadi korban rasa frustasi. Bayangkan saja, VAR tidak bisa bicara, tapi malam itu VAR seperti menatap Bellingham dengan kesedihan. Namun seperti kata pepatah, karena marah sesaat, hilanglah akal sehat. Dan akal sehat itu memang sempat hilang dari wajah Jude Bellingham, setidaknya selama beberapa detik. Saat berjalan menuju lorong stadion, Bellingham terlihat tidak bisa menahan emosinya. Dengan gerakan cepat, ia menghampiri monitor VAR yang terletak di pinggir lapangan dan menendangnya dengan keras. Aksi tersebut terekam kamera dan langsung viral di media sosial, mendapatkan berbagai reaksi dari para penggemar sepak bola. Started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh. Alasan emosi Bellingham tak terbendung. Aksinya yang terekam kamera sontak menjadi viral dan menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Meskipun perangkat tersebut tidak mengalami kerusakan, tindakan Bellingham berpotensi menjeratnya dengan sanksi dari Federasi Sepak Bola Spanyol RFEF. Apalagi bila kejadian ini tercantum dalam laporan resmi wasit. Kalau biasanya pemain adu mekanik di lapangan demi merebut bola, malam itu Jude Bellingham adu mekanik dengan emosi dan benda mati. Bukan hanya dirinya yang terpancing, beberapa pemain Real Madrid lain juga terlihat frustasi. Copa del Rey ضد الريال سوسيداد أفضل فينيسيوس من فترة طويلة هذا السيزون. ثم جود بيلينغهام يلعب القميص رقم 5 وراء المهاجم كيليان مبابي هداف الريال في البطولة.
تشكيلة فالنسيا لحراسة المرمى مامار داشفيلي رقم 19 فرق يقبل أهداف في البدايات، يقول خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، وبداية في دقيقتين في الشوط الأول لمحاولات أولية في المواجهة من قبل فالنسيا. هنا روديجر ارتباك من الحارس الثالث هذا الموسم في المشاوير الرسمية. Pertanyaannya, kenapa bisa semeledak itu? Jawabannya sederhana. Madrid bukan hanya kalah, tapi dipermalukan. Dan bagi klub sebesar Madrid, kalah di kandang, di menit akhir pula, itu rasanya seperti disiram air garam di atas luka terbuka. Tak bisa dipungkiri, gol telat Valencia itu penuh kontroversi. Banyak yang menilai seharusnya pelanggaran sudah terjadi sebelum proses gol, tapi VAR tetap bergeming, dan wasit tetap menunjuk tengah. Saat keputusan itu diumumkan, tribun Bernabeu seperti kehilangan suara. Fans Madrid terpaku, hanya suara Bellingham yang terdengar lantang, bukan dengan mulut tapi lewat sepakan keras ke arah monitor VAR. Sebuah bentuk protes tanpa kata, namun cukup untuk menyalakan api. Ini bukan pertama kalinya pemain muda emosional, tapi ketika Bellingham melakukannya, dunia melihat karena dia bukan pemain biasa. Dia adalah simbol kebangkitan Madrid pasca era Modric dan Kroos. Saat dunia memuji ketenangannya di usia muda, malam itu dia justru menunjukkan sisi manusiawi, marah, kecewa, dan tak bisa menerima kekalahan. Apakah salah? Belum tentu, karena dari emosi lahir motivasi, dan dari rasa sakit tumbuh karakter juara. Di sisi lain, reaksi tersebut juga menyadarkan kita akan pentingnya pengelolaan emosi atau amarah, terutama dalam situasi yang penuh tekanan, termasuk dalam pertandingan olahraga. Amarah atau kemarahan yang meledak seringkali dipicu oleh kombinasi faktor psikologis seperti stres, frustasi, hingga ketidakpuasan. Dikutip dari berbagai sumber dalam dunia psikologi, fenomena ini dikenal dengan istilah iritabilitas yang merujuk pada ketidakmampuan seseorang untuk mengendalikan perasaan marahnya. Kekalahan dari Valencia memang memukul, tapi juga membangkitkan. Pelatih Carlo Ancelotti sendiri meminta maaf kepada publik Madridista, namun juga membela anak asuhnya. Kami kalah, tapi kami tidak menyerah, dan Jude menunjukkan betapa besar cintanya pada klub ini, ujarnya dalam konferensi pers. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pasti nonton terus aktif football ya.